Selamat datang kembali di acara WhatsApp Dok. Ciro lupa. Rolling the door. Wes, udah bisa, udah mulai agak ini nih. Kelihatannya nih, udah mulai. Tadi skripnya gak gini, War? Enggak cuman bilang gitu, udah keren. Ya kan ada. Selamat datang, wes. Mantep, Mas. Kayaknya gue bisa salah, gak bisa salah ya? Enggak, bener Mas, aku enggak ada ngomong itu. Tapi kita lihat sekarang, personilnya ganti. Mana aja? Yang cewek. Kita perkenalkan satu-satu gitu? Boleh, kita. Boleh. Enggak usah, kayaknya kepanjangan. Nggak usah. Kepanjangan. Gimana? Kita sebut. Lu katanya tadi mau kenalin. Udah, enggak usah. Maksudnya kita ada yang baru aja nih, ceweknya cakep. Oke. Hai. Lu tadi, inget lu tuh baru lahiran lo. Selamat buat Riken, kelahiran anak pertamanya. Moga-moga sifatnya kayak dokter Cipeng. Kenapa sifatnya kayak dokter Jipeng? Kan anak saya. Oh, maaf. Yaudah Oke, nih, langsung aja, men. Kita invite salah seorang narsum untuk mengomentari VT yang barusan tadi kita putar juga. Emang lu lihat tadi VT-nya? Lihatlah, kan ada di situ. Ya ampun, kemana aja sih? Ya, kan masih newbie. Ya udah, Pak, invite aja. Dia adalah Jadi, siapa yang mau di-invite? bintang tamu langganan kita. Baru sekali juga diundang, Pak. Ya kan 2 kali, ini udah 2 kali nih jatuhnya udah bintang tamu langganan nih. Ya udah. Langsung aja kita panggil, dia ada Dokter Fajri. Dah. Halo, Dok. Halo, Dok. Ini gimana ya ngomongnya? Biasa tiap hari ngomongnya bra-bro. Halo, Bro. Ya, jangan tir Mas Fajri deh ya. Oh iya. Jadi Dokter Fajri deh. Siap. Pusing gue panggilnya gimana? Tuan aja. Halo, Oke. Tuan Fajri. Wih, Lagi baik, Tuan Riken. Bingung, halo Tuan. Ini jadi emang acaranya tuan-tuanan ini ya. WhatsApp Dok, ini bukan WhatsApp Tuan. Ini bintang tamu kenapa lu gas ya? Oh ya maaf dokter. Siap. Maaf. Jadi gini Mas Fajri, mungkin kita kenalin lebih lanjut yang belum tahu. Dokter Fajri ini merupakan dokter muda, ya dokter umum yang masih muda, umurnya masih 29 tahun. Dan prestasinya luar biasa. Dia itu pada waktu UKMPPD, jadi ujian kedokteran itu nomor 1 se-Indonesia. Terus sudah ikut berbagai jurnal ilmiah yang ada di berbagai negara di Indonesia. Berbagai negara di Indonesia. Berbagai negara di dunia. Gimana sih? Loh, jadi saya disalahin. Lu yang salah pokoknya, lu serba salah. Loh, Jadi dia di sini tujuannya itu untuk menjelaskan perkembangan COVID itu gimana. mengedukate. Nah tadi kan kita udah lihat ini dok. Dokter Fajri lihat ya tadi VT-nya? Lihat ya. Enggak ya? Lihat. Lihat dari mana nih? Lihat di belakang kan ada juga. Kan ini kan live juga bisa langsung nonton. Oh iya lupa Iya, Pak. gitu. Jadi VT tadi itu kan menjelaskan tentang SARS-CoV. Ya kan yang baru SARS-CoV-2 atau COVID-19. Dari sudut pandang Dokter Fajri itu perkembangannya gimana sih dok? Vaksin ya. Iya. Jadi kalau untuk vaksin sebetulnya sekarang ada 150-an ya. Vaksin yang ada di dunia sedang dikembangkan. Berapa? 150? 150-an. Banyak sekali memang. Yang sudah memasuki fase ketiga itu ada sekitar 6 vaksin gitu. Kita jelasin lagi ya apa itu vaksin sebetulnya. Kita harus jelasin dulu nih. Kita lihat ada VT-nya dulu ini. Wah, ada VT-nya. Ada VT-nya dulu. Jadi ini ada VT mengenai perkembangan vaksin di Indonesia. Ya. Siap. Beberapa minggu lalu Indonesia telah mendatangkan vaksin asal negeri Cina. Perkembangan mengenai vaksin virus corona ini menjadi hal yang paling dinantikan oleh masyarakat. Pasalnya vaksin adalah cara paling efektif yang bisa menghentikan pandemi COVID-19 yang sudah menginfeksi belasan juta orang di seluruh dunia. Ratusan kelompok peneliti saat ini terus melakukan pengembangan dan sejauh ini ada beberapa kabar bahagia yang bisa dibagikan oleh perkembangannya. Setelah beberapa waktu lalu, Moderna, perusahaan farmasi asal Amerika Serikat, mengumumkan bahwa uji klinis tahap 2 yang dilakukan sudah membuahkan hasil memuaskan. Saat ini Sinovac, perusahaan farmasi asal Tiongkok, dan AstraZeneca yang bekerja sama dengan Universitas Oxford juga mengumumkan kabar serupa. Di Indonesia sendiri, vaksin tersebut sedang memasuki tahap ketiga uji klinis yang sedang diteliti di penelitian Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung yang bekerja sama dengan PT Bio Farma. Dan rencananya vaksin tersebut akan diuji coba pada bulan Agustus. Vaksin yang dikembangkan oleh Sinovac ini dibuat menggunakan whole virus vaccine, artinya vaksin tersebut mengandung SARS-CoV-2, virus penyebab COVID-19, yang dilemahkan atau dibuat menjadi tidak aktif. Pengajuan terhadap vaksin melibatkan hingga 1.620 sampel relawan yang akan dilakukan di Kota Bandung.
Pengujian dilakukan di 6 lokasi. Setelah divaksin, para relawan juga akan dikarantina selama 14 hari. Ada beberapa syarat bagi para sukarelawan uji klinis vaksin COVID-19. Di antaranya, dewasa berusia 18 hingga 59, sehat dan disiplin menjalankan protokol kesehatan, selama 1 bulan terakhir tidak berkontak dengan pasien positif, serta tidak melakukan perjalanan ke kawasan merah atau hitam. Sukarelawan juga harus bebas dari penyakit kronis dan alergi vaksin, tidak memiliki gangguan sistem imun dan tidak menerima imunisasi apapun. Dan sukarelawan harus berdomisili di Bandung dan mengikuti seluruh tahapan pengujian vaksin. Nah, jadi kita udah lihat tadi Viti, dan penjelasan singkat tadi Dr. Fajri di awal mengatakan vaksin ya. Soal COVID itu ada sekitar 150-an, tapi yang sudah lolos uji klinis ada 6. Yang sampai tahap ketiga. Sampai tahap ketiga. Jadi gini, kawan-kawan yang sudah lihat di rumah, sebenarnya vaksin itu secara singkat saya jelaskan kalau dari Viti, itu uji klinisnya ada 5 tahap sebelum ke Mas Fajri. Tahap pertama itu adalah uji ke hewan ya. Ya, Uji kedua itu uji keamanan tuh 400 orang. Nah uji ketiga ini uji efektivitas yang sedang diuji di Indonesia. Nah lebih lengkapnya Mas Fajri, soal vaksin itu apakah menjadi jawaban satu-satunya sih sebagai cara mengatasi COVID di dunia ini? Oke, pertama kali kita harus tahu apa sih esensi dari vaksin ini maknanya. Yang pertama adalah kita membayangkan vaksin ini seperti latihan perang ketika kita berlawanan dengan misalnya ada negara musuh gitu ya. Jadi vaksin ini kayak latihan perang. Kalau misalnya kita dalam menghadapi musuh, pertahanan kita ini kita sebut imunitas sistem tubuh kita. Nah ada 2 caranya, kita mau diserang dulu atau kita udah punya pertahanan dulu, kan gitu. Jadi ini kita harus aktifkan membuat kan. Nah kalau kita nunggu diserang dulu, ya berarti kita harus sakit dulu, baru muncul tuh antibodi atau pertahanan. Nah sebelum kita sakit, makanya divaksin ceritanya. Supaya ketika nanti benar-benar itu negara musuh itu menyerang kita udah punya nih senjata-senjata itu. Senjatanya apa? Bentuknya mungkin antibodi dan lain-lain. Dan lain itu ada sel T, sel B, itu agak rumit. Intinya kita udah punya persiapan itu. Nah sekarang vaksin ini apakah berhasil? Untuk penyakit yang lain, ya untuk COVID-19 butuh pembuktian lebih lanjut. Makanya kita butuh trial fase 3 ini. Sekarang apa sih? Kita ulang lagi ya yang kemarin ya. Fase sebelumnya, sebelum sampai ngomongin fase ketiga, sebelum ngomongin efektivitas, kita harus ngomong dulu nih apa awalnya. Awalnya adalah preklinik. Jadi sebelum sampai ke uji 3, preklinik di hewan dulu. Di hewan itu ngapain sih? Di hewan itu tuh untuk mengetahui cara kerjanya gimana, di sistem tubuh yang mana yang dirubah itu, vaksin itu cara kerjanya gitu ya. Terus kemudian efek keamanannya pada hewan dan dosis singkatnya. Baru masuk fase 1. Fase 1 tuh sama, safety. Ingat pelajaran pertama kedokteran, do no harm. Jadi keamanan dulu yang diutamakan. Safety-nya dulu nih, makanya fase 1 itu adalah do no harm, tidak menambah kerusakan dulu, tidak nambah kesakitan dulu. Setelah safety-nya terlewati, juga dilihat immunogenicity, jadi berapa banyak sih nih rudal-rudal antibody ini dihasilkan gitu. Contohnya yang tadi nih, yang Moderna itu dia kan pakai vaksin RNA, yang donat kemarin, donat. Ya, Donatnya dikasih, timbul, nah itu selama 57 hari dia tuh bertahan tuh. Ternyata setelah diinduksi di hari ke-0, di hari ke-57 antibodinya masih bisa bertahan tinggi. Tanpa toxicity yang berarti di setiap organ. Contohnya yang itu ya. Yang Sinovac belum dikeluarin. Belum hasilnya belum dipublish gitu. Tapi pasti ada, mereka pasti punya datanya, cuma belum dipublish. Nah baru masuk ke fase kedua. Fase kedua yang lebih banyak lagi. Kemarin kan kalau Sinovac 400. Yang fase keduanya total, 1 sama fase 2 itu 600. Nah baru masuk fase ketiga yang lebih luas lagi. Nah FDA membatasi minimal 50% dari semua sampel. Oke. Itu harus timbul antibodinya. Oke, tapi untuk lebih lebih lanjutnya kita langsung cek Viti yang habis ini dulu. Ya, ada klaim penemuan vaksin nih. Kayak apa ini? Pasca pandemi yang terjadi, banyak sekali ilmuwan yang berusaha keras dalam menciptakan vaksin COVID-19. Tak hanya dari luar negeri saja, para ilmuwan juga dokter tanah air turut berjuang dalam penanganan kasus ini. Saat ini kabar baik ternyata sudah ada di depan mata kita. Ya, ada 3 kandidat vaksin corona yang ternyata telah menanjikan dunia, yaitu vaksin yang berasal dari Amerika Serikat, Inggris, dan juga Tiongkok. Salah satu vaksin yang akrab disebut dengan Sinovac juga dikabarkan telah mendarat di Indonesia.
Vaksin Sinovac ini dikabarkan telah berhasil sampai pada tahap 3 uji klinis yang akan dimulai pada bulan Agustus 2020. Tahapan uji klinis dilakukan oleh PT Bio Farma dengan matang, bekerja sama dengan beberapa universitas yang ada di Indonesia. Diperkirakan tahap 3 ini akan dilakukan selama 6 bulan dan diperkirakan akan diproduksi dan didistribusikan pada kuartal pertama tahun 2021 mendatang. Terlepas dari itu semua, ternyata berita baik datang dari Deputi 7 Badan Intelijen Negara, Bapak Wawan Purwanto. Dalam episode sebelumnya, beliau mengatakan bahwa BIN telah bekerja sama dengan UNER dan BNPB dalam menemukan obat COVID-19, namun masih dalam tahap uji klinis. Selanjutnya, penemuan obat juga ternyata datang dari Kementerian Pertanian. Kementan mengklaim bahwa temuan formula tangkal corona yang dihasilkan oleh tanaman eukaliptus ini berpotensi besar sebagai antivirus corona. Obat yang berasal dari tanaman eukaliptus ini ternyata telah dipatenkan dalam 3 produk penangkal COVID-19 seperti inhaler, diffuser, oil, hingga kalung anti corona. Nah, itu tadi beberapa penemuan antivirus yang ada di Indonesia. Semoga antivirusnya segera ditemukan dan kita semua bisa terbebas dari virus COVID-19 ini. Ken, mau komen nggak tadi lihat VT2 klaim-klaim vaksin? Mau jadi relawan nggak? Dah, relawan mah ayo gue sekarang. Karena kemarin kan udah dijelasin, sebenarnya kan udah aman. Karena melalui beberapa fase itu kan. Ada fase 1, fase 2, fase 3 itu, jadi sebenarnya udah aman untuk diuji coba. Diminimalkan. Diminimalkan. Nah, udah berani sekarang mah. Wus, udahlah lu jadi dokter aja lah, habis ini jangan jadi komika dah. Kenapa? Cocok lu tadi, pinter lu. Oh iya dong, gue di sini sambil belajar soalnya sama dokter Fajri juga. Berarti itu tadi vaksin yang dokter jelasin Sinovac itu ya? Iya, tadi Sinovac sama yang Mirna tadi, yang gitu. di Amerika itu. Contohnya itu. Oh, itu berarti masih... Masih tahap kita butuh data lebih lanjut untuk bilang apakah vaksin ini efektif dapat menangkal penyebaran COVID-19 ini, itu butuh pembuktian lebih lanjut. Makanya kita tunggu. Yang paling penting dari sini tuh gini Pak Dokter. Ya. Selain vaksin, ini pertanyaan dari para masyarakat sebenarnya. Ya. Vaksin itu kan berarti mencegah. Mencegah. Mencegah berarti tentara kita suruh siap. Suruh siap. Berarti ibaratnya imun kita harus siap untuk sebelum kita diserang. Contoh kayak cacar, campak 90%, itu jika divaksin 2 kali, itu pertahanan tubuh bisa 90% selama 15 bulan sampai 20 bulan terhadap virus campak itu. Jadi kalau Contoh. ditanya lagi, Ya. si COVID ini pertanyaan yang paling sering nih oleh teman-teman di Ya. rumah. Berarti bisa sembuh. Sembuhnya karena apa? Kalau emang vaksin cuma buat cegah, sembuhnya gimana? Singkatnya. Sembuhnya gimana? Iya, sembuhnya si COVID itu gimana? Kan banyak orang tanya, sembuhnya Iya. gimana? Kalau vaksin itu mencegah, berarti COVID sembuh nggak pakai obat dong? Atau sistemnya gimana sih dok? Gitu. Nah, tergantung gini nih. Jadi kita harus tahu dulu spektrum klinis COVID-19 ini tuh dari mulai yang tidak bergejala. Spektrum klinis itu rentangnya nih. Ada yang sakitnya, ada yang tidak bergejala nih kayak kita nih biasa tapi positif. Ada yang sampai berat sekali, sampai harus diganti parunya. Di ICU gitu ya, diganti nih parunya. Tergantung kita dalam rentang yang mana. Kalau ringan ya, yang ringan. Kalau yang ringan, kalau divaksin, rudalnya udah ada. Sebelum itu nyerang tuh, rudalnya udah nembak cuy. Jadi ya nggak sampai penyakit, bisa jadi kayak gitu kalau udah vaksinnya. Kalau ringan, atau memang tubuh kita fit, kita bisa, kuman itu memang bisa hilang dalam konteks yang ringan. Kalau yang berat, belum tentu. Kalau yang berarti tergantung tembok kemarin ya? Tergantung temboknya ya. tembok. Oke deh. Mungkin nanti bisa dijelasin Ya. lebih lagi. Kita bakal iklan, jadi kita udah ada iklan sekarang alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, Oh, terima Riken. kasih. Rezeki anak. Rezeki anak, jangan kemana-mana, tetap di WhatsApp Dok. Oke, Ciro Lupan rolling the door.